Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku pulang, seru seorang gadis berseragam SMA saat memasuki rumah. Kemudian ia melepaskan sepatunya dan meletakkannya di rak sepatu yang berada di dekat pintu. "Ya, kau membolos ya?" teriak Bondan dari arah dapur menuju arah pintu sambil mengacungkan spatula ke arah anaknya. Sepertinya Bondan sedang memasak di dapur. "Siapa yang membolos? Ayah sendiri kenapa tidak ke bengkel?" Bukannya menjawab, malah berbalik tanya kepada ayahnya, dan tentu saja hal itu membuat Bondan mendelik kesal. "Jawab dulu pertanyaan ayah," kesal Bondan sembari berkacak pinggang dan menatap putrinya dengan tajam. Itu, gadis itu ragu untuk mengatakannya. "Anu apa? Bicara yang jelas." "Vika tidak boleh masuk sekolah karena belum membayar tunggakan uang sekolah," ucapnya bergetar sembari menundukkan kepalanya dan meremat kedua tangannya. Seketika itu Bondan langsung menurunkan kedua tangannya yang tadinya ada di pinggangnya, dan kedua mata yang sudah dikelilingi oleh keriput itu berkaca-kaca. Bondan menatap putri semata wayangnya dengan perasaan bersalah karena ia merasa tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Nampak jelas sekali jika pria itu menghela nafasnya berulang kali lantaran dadanya yang tiba-tiba merasa sesak. "Yah," Vika memanggil ayahnya yang terlihat diam menatapnya. "Nanti ayah usahakan ya," jawab Bondan sembari tersenyum paksa. "Tapi bener ya, karena sebentar lagi ujian kenaikan kelas," ucap Vika penuh harap. "Iya," jawab Bondan. "Ayo bantu ayah memasak." Bondan segera berlalu dari sana dan menuju dapur lagi. "Iya ya, Vika ganti baju dulu," jawab Vika sedikit berteriak karena Bondan sudah tidak nampak. Saat sampai di dapur, Bondan mengirisi bawang merah dengan cepat, namun kemudian ia menumpukan kedua tangannya di atas tempat cuci piring dengan keadaan kepalanya tertunduk juga matanya yang berair. "Ya Tuhan, dari mana aku harus mencari uang sebanyak itu, sedangkan di bengkel sedang sepi pelanggan?" keluh Bondan sembari memijat pangkal hidungnya. "Ayah," panggil Vika sembari menepuk pundak ayahnya. Bondan terperanjat, kemudian ia segera mengusap kedua matanya yang basah dengan punggung tangannya. "Ayah kenapa? Ayah menangis?" tanya Vika sembari memperhatikan wajah ayahnya dari samping. "Tidak, tadi mata ayah terasa pedih karena habis mengirisi bawang merah," bohong Bondan sembari tersenyum menatap putrinya. "Ayah kenapa bohong?" Pertanyaan itu hanya sanggup ia ucapkan di dalam hatinya. Jujur dalam hatinya terasa perih saat melihat ayahnya bersedih karena harus menanggung beban seorang diri. Ibunya sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, tepat saat hari kelulusannya dari sekolah menengah pertama SMP. Kanker rahim, penyakit itulah yang merenggut nyawa ibunda tercintanya. "Ayo sekarang tumis kangkungnya," titah Bondan ingin mengalihkan perhatian. "Iya," ucap Vika menurut saja dan mulai mengerjakan tugasnya. Setelah selesai memasak dan makan siang bersama dengan menu ala kadarnya, Bondan berpamitan kepada putrinya menuju bengkel mobilnya. "Ayah pergi dulu ya," pamit Bondan kepada putrinya yang tengah belajar di kamar. "Mau kemana ya?" tanya Vika. "Mau ke bengkel," jawab Bondan segera keluar dari kamar itu, tapi Vika segera menahan ayahnya. "Ada apa?" tanya Bondan heran. "Ini tadi Vika membantu orang yang sedang kesusahan mengganti ban mobil dan Vika diberi upah," jelas Vika sembari mengeluarkan uang 200.000 itu dari laci meja belajarnya. "Nak,
Jika niatmu menolong, jangan mengharapkan imbalan. Nasihat ayahnya dengan lembut. Vika tadi sudah bilang tidak mau, tapi pria itu tetap memaksa. Jawab Vika lagi, membuat Bondan menghela nafasnya. Pria apa wanita ya? Batin Vika sembari berpikir. Mungkin ini memang rezeki buat Vika, jadi ayah tinggal mencari tambahannya sebesar 400.000 lagi, ucap Vika sembari tersenyum meringis saat melihat ayahnya menatapnya dengan datar. Simpan saja uangmu itu untuk kebutuhanmu, ucap Bondan datar, lalu segera pergi dari kamar putrinya. Vika hanya menghela nafasnya dengan kasar. Kemudian ia melanjutkan belajarnya lagi. Baru saja akan membaca buku pelajarannya, ponselnya tiba-tiba berdering menandakan ada panggilan masuk. Kunyuk, itulah nama yang tertera di layar ponselnya. Dengan malas, Vika menggeser tombol hijau untuk mengangkat panggilannya. Apa Nyuk? Sahut Vika dengan malas saat mengangkat panggilan itu. Kupret, lo mau duit kagak? Jawab seorang pria di seberang sana. Kalau duit jangan ditanya, gue maulah asalkan halal. Jawab Vika penuh semangat 45, apalagi saat ini dirinya sangat membutuhkan uang untuk membayar uang sekolahnya. Datang ke lapangan XX, ada anak bau kunyit mau ajak duel, dan dia bakal bayar mahal kalau lo bisa ngalahin dia. Berapa dia bayar? Tanya Vika dengan malas. 2 juta. Brak, Vika menggebrak mejanya saat mendengar bayaran yang akan dia dapat. Sebenarnya Vika tidak ingin menggunakan kemampuan bela dirinya untuk hal yang tidak berguna seperti itu. Akan tetapi saat ini ia sedang membutuhkan uang tersebut. Sherlock sekarang, gue bakal habisin anak kunyit itu, jawab Vika dengan mantap. Kemudian ia mematikan ponselnya dan tidak berselang lama ada bunyi notifikasi dari ponselnya. Vika berjalan menuju lemarinya dan mengambil baju kebanggaannya, yaitu baju karate berwarna putih dengan sabuk hitam yang melingkar di pinggang baju tersebut. Di sisi lain, Emma tengah berada di salonnya sambil melakukan manicure pedicure. Miss, kenapa kukunya pada soak begini? Tanya pegawainya yang tengah merawat kuku cantiknya. Ya amidong, itulah yang bikin Eke kesel 7 turunan deh ucap Emma dengan gemulai sembari menggoyangkan kedua bahunya seperti ulat keket. Memangnya Miss habis nyangkul? Tanyanya lagi. Yang benar saja, Eke yang cantik paripurna bagaikan bidadari dari kayangan begindang nyangkul, sewot Emma sambil mencebikkan bibirnya kesal. Ya barangkali Miss ganti profesi, hihihi, jawab pegawai itu tertawa cekikikan. Mau dipotong gajiye, sungut Emma. Ya maaf, jawabnya langsung menghentikan tawanya. Setelah melakukan perawatan kuku cantiknya, Emma langsung bergegas pulang ke rumah untuk mengistirahatkan diri. Rutinitasnya sangatlah padat. Selain mempunyai salon dan hotel yang mewah, ia juga berprofesi sebagai make-up artis ternama di kota itu. Emma memasuki rumah mewahnya sembari menenteng tasnya dan juga tas sekolah milik gadis yang bernama Afika Larasati. Nue, suara itu memanggilnya dengan nada yang tinggi. Seketika Emma yang akan menaiki anak tangga menghentikan langkahnya dan menatap ibunya dengan malas. Ada apa sih, Mam? Tanya Emma dengan nada gemulai. Nue, kapan kamu akan berubah? Jangan seperti ini terus. Rima mendekati putranya, tapi Emma segera menghindar. Tentu penolakan dari putranya itu membuat hati Rima sakit. Mami ingin tahu kapan aku berubah? Tanya Emma dengan suara jantannya. Rima mengangguk dengan cepat. Pada dasarnya, ia tidak malu dengan kondisi putranya itu
Akan tetapi, Rima hanya ingin putranya itu menikah dan memberikannya cucu, apalagi usia putranya itu sudah 35 tahun. "Aku akan berubah jika Mami sudah puas," ucap Emma dengan penuh penekanan. "Nue, itu hanya masa lalu dan maafkan Mami, please," mohon Rima dengan sangat. Emma menyunggingkan senyumnya sinis saat mendengar penuturan ibunya yang menyepelekan keadaan. "Masa lalu itu yang membuatku seperti ini," lanjut Emma dengan suara bergetar. Tenggorokannya tercekat dan dadanya seperti tertimpa batu besar saat mengingat masa lalunya. Dia sendiri tidak mengharapkannya menjadi seperti itu, akan tetapi ibunya